Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian hari Minggu saat ini, Minggu 14 Juni 2020, baiklah kita tenang dan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa semua bentuk kebaktian hari Minggu dan kebaktian rumah tangga setiap hari Rabu dan kebaktian BPK tetap dilaksanakan di rumah atau keluarga masing-masing dengan menggunakan liturgi yang telah disiapkan oleh majelis jemaat. Yang kedua, majelis jemaat selalu mengingatkan bahwa dalam menyikapi situasi selama pandemi COVID-19, marilah kita tetap melaksanakan tugas kita masing-masing dengan tenang dan dengan mengikuti setiap petunjuk pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Juga tetap mendoakan agar wabah ini segera berakhir dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Yang ketiga, mengakhiri warta jemaat hari ini, majelis jemaat menyampaikan bahwa kebaktian hari ini akan dilayani oleh kekasih Ibu Pendeta Erni Wasti Laipeni STH, Pendeta GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju. Karena itu, atas nama majelis jemaat dan seluruh warga jemaat GKSB Bukit Sion Mamuju mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam kebaktian dan saya persilahkan jemaat berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Saudara-saudara jemaat, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita tabiskan kebaktian kita saat ini. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali saudara-saudara, kita bersyukur sekalipun kita masih melewati kebaktian di rumah tangga kita masing-masing, namun kita tetap menikmati bahwa kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita bersama membuka nyanyian Kidung Jemaat. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya lah kita akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita ke hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, bahwa kami menyaksikan akan kasih setia dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini ya Allah, kembali kami melewati kebaktian di hari Minggu ini, di rumah kami masing-masing. Hati kami telah siap untuk membaca dan belajar kebenaran firman-Mu. Terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami membaca dan belajar firman ini kami dapat mengerti, dan kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Urapan kuasa-Mu menguasai kehidupan kami, baik hamba-Mu yang mewartakan firman ini, maupun umat-Mu yang mendengar dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya kami diberkati, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-8, pada ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Roma pada pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah saudara dan saya ketika kita belajar firman ini, kita mampu melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 49 pada bait yang pertama dan baitnya yang kelima. Panggil
Salam sejahtera buat kita semua saudara-saudara. Kita mengucap syukur kita kembali bertemu melalui siaran saat ini. Dan kita telah mendengar firman Tuhan di dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar bersama dari firman Tuhan hari ini. Kita melihat pada ayatnya yang ke-28. Pada ayatnya yang ke-28 firman Tuhan berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, mengucap syukur di dalam Tuhan akan menghasilkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan tentu setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup beraneka ragam dan membuat itu mereka senantiasa mengucap syukur. Artinya bahwa di tengah-tengah berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup, mulai dari yang menyenangkan, yang indah, yang manis, sampai kepada yang pahit, yang menyakitkan, kita selalu belajar untuk mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, Paulus adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa Paulus adalah orang yang berbahagia? Karena dia menjalani pelayanannya di dalam Tuhan. Dia sudah menjalani segala situasi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, seperti dia mengalami aniaya, dia mengalami penderitaan, dia mengalami pergumulan yang luar biasa berat, dia mengalami berbagai macam tantangan. Tetapi dia selalu dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan mengucap syukur apapun keadaannya. Nah, saudara-saudara, kembali pertanyaan kepada saudara dan saya, mengapa Paulus tidak bisa bersyukur? Maksud saya, mengapa Paulus tetap bersyukur padahal dia mengalami begitu banyak tantangan? Dia mengalami begitu macam berat pergumulan hidup yang dihadapinya. Alasannya adalah, alasan yang pertama, mengapa Paulus tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Paulus mengerti bahwa Allah turut bekerja. Sehingga ia menjalani pelayanannya di dalam Tuhan dengan tetap bersuka cita. Sekalipun ada begitu banyak penderitaan yang dialaminya. Orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah biasanya akan tetap bertahan di dalam menghadapi tantangan dan menjalani pelayanannya di dalam Tuhan dengan penuh sukacita, serta selalu mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nats pembacaan kita pada saat ini mau menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun yang saudara dan saya kita alami. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat saudara-saudara, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal
Nahkoda yang handal adalah nahkoda yang sudah dapat melewati begitu berat tantangan dan melewati ombak gelombang yang dahsyat. Dan justru di balik masalah saudara selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin intim, membuat kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepada Allah. Hal yang kedua saudara, Paulus mengerti bahwa segala sesuatu ada dalam lingkup Tuhan. Segala rencana, apapun semuanya itu ada di dalam kuasa Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita, atas pelayanan, atas pekerjaan, atas rumah tangga kita. Sehingga ketika kita menyerahkannya kepada Allah, maka Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga, saudara-saudara, Paulus dia sangat mengerti bahwa rencana Allah itu serasi dalam hidupnya. Serasi artinya sepadan. Kalau kita mengizinkan Allah bekerja, segala rencana kita yang mempermuliakan namanya akan sesuai dengan rencana Allah. Dan kita mampu menjalaninya di dalam Tuhan. Dia yang turun tangan atau mengambil bagian di dalam penderitaan, di dalam kemiskinan, di dalam kesusahan, di dalam pergumulan yang saudara dan saya kita alami. Sekali lagi saudara-saudara, Allah turun tangan untuk mengambil bagian di dalam penderitaan, di dalam berbagai macam pergumulan dan masalah hidup yang saudara dan saya kita alami. Bahkan ketika kita tidak sanggup, Allah dalam menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi hari-hari esok pun, Dia yang akan mampu menghadapinya bersama dengan kita. Untuk itu saudara, ketika saudara yang ada di rumah mendengarkan firman ini, mungkin saudara sementara berputus asa karena diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan berbagai macam masalah. Mungkin saudara sementara berputus asa karena kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Atau apa yang sangat saudara impikan, apa yang saudara harapkan sudah ada di hadapan saudara, tapi tiba-tiba dengan cara Tuhan hal itu meninggalkan saudara. Ingat saudara firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu saudara yakinlah, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang terpanggil, yang dipanggil Allah untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Karena ketika saudara dan saya kita mampu menghadapinya, kita naik lagi selevel. Iman kita semakin naik, semakin bertumbuh, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jika masalah, ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara bisa buka pada kitab Ayub pasal 5, pada ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman pun tidak bekerja secara maksimal. Tapi yakinlah saudara-saudara bahwa di tengah-tengah kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di tengah-tengah ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin saudara-saudara. Yakinilah Tuhan ada bersama dengan saudara. Sehingga saudara dimampukan
untuk menghadapi segala macam tantangan dan pergumulan hidup ini. Saat ini situasi bangsa kita yang sementara berjalan dengan kehidupan yang baru, new normal yang harus kita jalani. Bagaimana kita menghadapi situasi ini dengan berbagai macam himbauan dari pemerintah. Di satu sisi kita takut untuk menghadapi bagaimana penyebaran virus ini. Tetapi di sisi yang lain kita harus beraktivitas, melakukan segala tugas dan tanggung jawab. Hari ini saudara, firman Tuhan menguatkan saudara dan saya. Bahwa Allah selalu bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jangan khawatir, tapi serahkanlah hidup kepada Tuhan. Karena itulah yang dikatakan dalam Roma 5 pada ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman saudara dan saya untuk sanggup menjalani hari-hari hidup yang Tuhan izinkan saudara dan saya kita jalani. Sehingga kita imani, kita akan melewatinya dengan kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu percaya, Roh-Mu bekerja saat ini, mengurapi semua kami umat-Mu, memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, bahkan kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup di tengah tantangan dan pergumulan hidup, dengan suatu keyakinan bahwa kami akan meraih kemenangan karena kami berjalan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Di hadapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali saudara-saudara duduk. Mari saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam menopang pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Maka sementara persembahan syukur dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur nomor 105 pada bait yang pertama dan baitnya yang ke-20. Amin.
saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari tenangkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita satu di dalam doa syukur persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang boleh menuntun dan memberkati kehidupan kami. Sehingga saat ini ya Allah, kami sudah boleh melewati kebaktian. Kami boleh duduk dalam kebersamaan di rumah tangga kami masing-masing, menikmati kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan, mengangkat puji-pujian kami, mensyukuri akan kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami alami dalam kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Karena kehidupan kami adalah milik-Mu. Untuk itu ya Allah, tuntun dan berkatilah seluruh kehidupan umat-Mu. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga. Berkati dalam kehidupan kebersamaan sebagai suami, istri, dan anak-anak. Sehingga di dalam setiap rumah tangga Kristen yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, semakin membangun hubungan yang intim. Semakin membangun mesbah doa di dalam rumah tangga, sehingga mereka semakin kuat untuk menghadapi segala macam tantangan dan pergumulan hidup. Seberat apapun ya Allah yang mereka hadapi, tantangan di dalam rumah tangga mereka, mereka mampu menghadapinya karena mereka berpaut, karena mereka intim bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap generasi muda dalam jemaat ini, mulai dari anak sekolah minggu sampai kepada pemuda-pemudi. Ya Tuhan, jaga lindung dan berkati mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Allah. Sehingga setiap generasi muda ini mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan yang saat ini mereka jalani melalui online. Belajar melalui online. Anak-anak kami boleh melewatinya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sementara ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya Allah, berkat-Mu Engkau siapkan bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh menyaksikan akan karya dan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan para janda duda, anak yatim piatu, setiap lansia. Tuhan berkati, lindungi mereka, sehingga setiap umat-Mu di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, mereka terus menikmati kasih dan perlindungan Tuhan. Kehidupan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam berbagai macam denominasi gereja, Tuhan berkati kami. Sehingga sekalipun kami berbeda, namun kami terus bergandengan tangan untuk berjalan memberitakan Kristus yang tersalib. Sehingga banyak orang boleh mengimani dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini. Sehingga ada kemenangan, ada pertobatan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa menyerahkan pimpinan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan para menteri. Apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, setiap keputusan-keputusan yang diambil, ya Allah, penuhi pimpinan kami Presiden dengan hikmat-Mu ya Allah. Sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi berkat bagi masyarakat di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa menyerahkan TNI dan Polri. Kami berdoa menyerahkan tim medis, para dokter, perawat, tim sukarelawan yang hadir dalam menghadapi pemutusan rantai COVID-19 ini ya Allah. Kami pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah mereka tidak mundur, mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa menghadapi setiap persoalan dan pelayanan dalam menghadapi setiap pasien. Tapi mereka senantiasa dikuatkan untuk setia menjalankan tugas dan pelayanan. Karena mereka adalah garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan pimpinan bangsa dan negara kami hingga sampai ke provinsi-provinsi, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, di tengah-tengah Kabupaten Mamuju. Tuhan berkati sehingga setiap pimpinan yang ada di tingkat provinsi, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, semuanya mereka dapat bergandengan tangan dengan semua pimpinan yang ada, sehingga dalam proses penyebaran COVID-19 ini dapat teratasi. Di mana ya Allah, kami mohon pengasihan-Mu terjadi bagi bangsa dan negara ini, di mana angka kematian semakin berkurang, angka kesembuhan semakin bertambah, sehingga bertambah-tambahlah pasien yang dipulihkan dan kembali pulang ke rumah tangga mereka masing-masing. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan semua kami sebagai pelayan di tengah-tengah gereja Kristen Sulawesi Barat, mulai dari tingkat sinode sampai ke tingkat klasis dan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati kami, sehingga di tengah tantangan yang kami hadapi dalam rumah tangga kami, tengah tantangan yang kami hadapi dalam tugas dan pekerjaan kami tetap setia untuk menjalankan tugas dan pelayanan ini. Anak-anak Tuhan yang setia mengambil pelayanan, Tuhan memberkati mereka. Karena kami imani jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Dalam kebaktian ini ya Allah, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mengulurkan tangan kami memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap korban syukur yang telah kami persembahkan. Dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengelola, sehingga mereka dapat mengelola untuk kemajuan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang telah memberi, itu tidak akan membuat mereka berkekurangan, tapi berkat Tuhan senantiasa dicurahkan di dalam kehidupan setiap kehidupan umat-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah kehidupan ungkapan syukur dan permohonan kami, yang semuanya telah hamba-Mu persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 388 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Aku
Saudara, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan, pulanglah. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, kebaktian kita sudah boleh usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.